Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan thread. Proses yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya mempunyai asumsi bahwa hanya ada satu tugas di dalam satu proses. Hampir semua sistem operasi modern membolehkan adanya satu proses yang berisi banyak thread. Jadi contohnya misalnya pada multiplayer games, dia tidak berjalan secara sekuensial. Hal ini bisa dilakukan dengan sistem operasi yang mendukung multitasking dan satu proses akan dipecah menjadi beberapa thread. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan thread? Thread ini bisa didefinisikan sebagai satu unit dasar. Satu unit dasar, penggunaan CPU, kemudian nanti dia punya thread ID, program counter, dan sekelompok register dan stack. Kita lihat di sini di multi-threaded process, dia dapat berbagi dengan thread lainnya pada satu proses, yaitu code section, kemudian data section, files, dan sumber daya lainnya. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai hanya satu thread control. Jadi, jika sebuah proses memiliki beberapa control thread, maka dapat melakukan beberapa tugas dalam suatu waktu. Maka proses tersebut akan disebut dengan multi-threaded. Sebuah browser bisa saja mempunyai satu thread untuk menampilkan gambar atau teks, sedangkan yang lainnya mengambil data dari jaringan. Kemudian contoh lainnya adalah web server. Server akan membuat thread terpisah yang menunggu atau mendengarkan atau listen permintaan user. Ketika ada permintaan dari klien, request, maka server akan membuat thread baru yang akan melayani permintaan dan melanjutkan listening. Jadi di sini server akan membuat thread baru, kemudian dia akan melanjutkan listening untuk mendengarkan apakah ada permintaan tambahan. Jika server harus membuat proses baru setiap permintaan, maka ini akan terlalu memakan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, lebih disarankan untuk melakukan dengan pembuatan thread. Kemudian, apa sih keuntungan dari multi-thread ini? Jadi di sini ada 4 kelompok utama. Yang pertama adalah responsiveness, responsif gitu ya. Program akan tetap dapat berjalan walaupun ada tugas yang memakan waktu lama. Misalnya pada web browser, kita melakukan download, ini browser tetap dapat berjalan walaupun ada aktivitas download. Kemudian keuntungan yang kedua, resource sharing. Jadi proses hanya dapat berbagi sumber daya menggunakan implementasi shared memory atau message passing untuk berbagi data antar proses. Maka di dalam multi-thread, antar thread, ini pada dasarnya sudah berbagi data. Kemudian untuk aspek ekonomi, jika kita membandingkan biaya untuk mengalokasikan sumber daya untuk pembuatan proses, ini akan lebih besar. Jika multiproses akan digunakan banyak alokasi memori dan resource untuk membuat proses baru, sedangkan pada multi-thread, antar thread sudah berbagi resource. Jadi sudah dialokasikan untuk proses dan antar thread akan sudah berbagi. Kemudian terakhir, scalability. Jika kita menggunakan proses, maka hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi satu proses dalam satu waktu. Sedangkan, semisal kita menggunakan banyak thread dalam satu proses, setiap thread dalam satu proses
dapat dieksekusi secara paralel oleh prosesor yang berbeda. Kemudian dalam konsep multicore atau multiprosesor akan terdapat lebih dari satu prosesor atau core prosesor di dalam satu sistem. Sehingga pemrograman multithread memungkinkan memanfaatkan fitur tersebut. Semisal kita memiliki 4 thread. Nah, pada single core, eksekusi thread akan dilakukan secara bergantian atau concurrent. Jadi sini T1, thread 2, thread 3, thread 4, thread 1, dan seterusnya. Ini berjalan waktu. Sehingga di dalam single core ini hanya ada satu thread yang dieksekusi dalam satu waktu. Dan thread akan dieksekusi bergantian dengan progres tertentu. Kemudian di dalam multicore, beberapa thread dapat dieksekusi secara paralel sesuai dengan jumlah core. Misal di sini ada 2 core, misalnya di sini T1, kemudian di sini T2, kemudian di sini ada T3, kemudian T4, kembali lagi T1, T2, T3, T4, dan seterusnya. Ini juga sesuai berjalannya waktu. Nah, ini terdapat 2 core, kemudian tiap core akan melakukan eksekusi thread yang berbeda. Jadi, sistem bisa dikatakan paralel jika melakukan lebih dari satu tugas secara simultan atau bersamaan, sedangkan sistem akan dikatakan concurrent jika membolehkan semua tugas atau task untuk berjalan membuat progres. Jadi mungkin saja sebuah sistem bersifat concurrent tetapi tidak paralel. Penjadwalan CPU didesain untuk menyediakan ilusi paralel dengan mengganti proses dengan proses lainnya secara cepat dan terdapat progres. Sehingga proses sebenarnya berjalan secara concurrent, bukan paralel. Kemudian, apa saja yang menjadi tantangan pemrograman pada sistem multicore ini? Desainer dari sistem operasi harus menuliskan algoritma penjadwalan yang dapat menggunakan beberapa processing core, sehingga dalam melakukan eksekusi paralel. Untuk para programmer harus dapat mendesain program yang bersifat multi-thread. Jadi di sini ada 5 tantangan utama untuk melakukan programming pada sistem multicore. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi bagian dari program yang dapat berjalan secara terpisah. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Tugas yang dipisah memiliki beban yang seimbang seharusnya. Karena task tertentu bisa saja tidak berkontribusi banyak terhadap proses secara keseluruhan. Sehingga menggunakan core terpisah untuk melakukan eksekusi tidak terlalu menguntungkan. Kemudian, tantangan berikutnya pemisahan data. Bagaimana caranya untuk membagi data antar bagian program terpisah? Kemudian masalah ketergantungan. Bagaimana jika pada satu tugas bergantung dengan data dari yang tugas lain? Dan terakhir, bagaimana melakukan testing dan debugging pada bagian program yang terpisah. Kemudian terdapat dua macam jenis paralelism. Yang pertama data paralelism dan yang kedua adalah task paralelism. Jadi pada konsep data paralelism, data akan dibagi untuk masing-masing core prosesor yang berbeda untuk diolah dan operasi di masing-masing core adalah sama. Jika semisal kita mempunyai array dengan isi 10, kemudian kita mau melakukan operasi penjumlahan. Maka di core pertama akan melakukan penjumlahan
dari indeks ke 0 sampai indeks ke n dibagi 2 minus 1, sedangkan yang di core 2 akan melakukan penjumlahan di indeks n per 2 sampai ke n min 1. Kemudian di konsep task parallelism, ini akan mendistribusikan tugas pada thread yang berbeda dan dikerjakan pada core yang berbeda. Jadi tadi semisal kita juga sama-sama punya suatu array, isinya 10, kemudian yang dibagi adalah tugasnya dengan data yang sama. Jadi semisal core yang pertama menjumlahkan, kemudian core yang kedua akan menghitung standar deviasi. Nah, ini dengan menggunakan data yang sama. Pada penjelasan sebelumnya, konsep thread yang dijelaskan hanya bersifat umum, tetapi dukungan dari thread akan disediakan berbeda pada level user untuk user thread user, dan dukungan dari kernel untuk kernel thread. User thread didukung di atas kernel dan diatur tanpa dukungan kernel. Dan kernel thread didukung dan diatur oleh sistem operasi secara langsung. Hampir semua sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya mendukung konsep ini. Harus terdapat hubungan antara user thread dan kernel thread. Di sini ada 3 macam hubungan. Yang pertama, many to one, banyak user thread ke satu thread kernel. Kemudian one to one, dari satu thread user ke satu thread kernel. Dan many to many, dari banyak thread user ke banyak thread kernel. Kita bahas yang pertama, model many to one. Pada konsep many to one, beberapa thread user akan dipetakan ke satu thread kernel. Manajemen thread dilakukan dengan menggunakan thread library di dalam user space. Tidak ada batasan berapa thread user yang dapat dibuat, tetapi keseluruhan proses akan berhenti atau terblok jika ada satu thread yang melakukan system call yang bersifat blocking. Kemudian akan ada hanya satu thread yang dapat mengakses kernel pada satu waktu. Sehingga multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada sistem multi-core. Green thread adalah thread library yang tersedia untuk sistem Solaris yang menggunakan model many to one. Berikutnya adalah model one to one. Pada model ini, satu user thread akan dipetakan ke satu kernel thread, yang mana pembuatan satu user thread akan berkorespondensi pada satu kernel thread. Model ini menyediakan konkurensi yang lebih baik daripada many to one model karena membolehkan thread lain untuk berjalan ketika salah satu thread melakukan sistem call blocking. Kekurangannya pada model ini adalah ketika kita membuat user thread, maka diharuskan untuk membuat kernel thread. Overhead dari pembuatan kernel thread ini dapat membebani kinerja dari aplikasi. Linux dan Windows adalah contoh yang mengimplementasikan model ini. Model berikutnya adalah many to many. Pada many to many model akan dilakukan pemetaan user thread, banyak user thread ke kernel thread. Jumlah kernel thread bisa berjumlah sama atau lebih sedikit. Jadi sini contohnya kernel thread ada 3 dan user thread ada 4. Ketika satu thread blocking tidak berpengaruh ke thread yang lainnya.
Pada model ini tidak ada batasan jumlah dari user thread. Salah satu variasi many-to-many models adalah two-level model, di mana pemetaan dari banyak user thread ke banyak user thread juga, tetapi membolehkan adanya user thread yang dipetakan ke satu kernel thread. Contoh sistem operasi yang menggunakan model ini adalah Solaris 8 ke bawah. Berikutnya kita akan membahas terkait thread libraries. Jadi thread libraries akan menyediakan API untuk membuat dan mengatur thread. Ada dua cara bagaimana mengimplementasikan thread library. Jadi yang pertama adalah menyediakan library di user space tanpa dukungan dari kernel. Semua code, struktur data ada di library pada user space. Sehingga pemanggilan fungsi pada library akan menghasilkan function call lokal di user space dan bukan system calls. Kemudian yang kedua, implementasi library kernel level yang didukung langsung oleh sistem operasi. Jadi kode dan struktur data library akan ada pada di kernel space. Pemanggilan fungsi di API ini akan menjadi system calls. Sistem callsnya ke kernel. Dan ada 3 library thread yang dipakai saat ini. Yang pertama POSIX pthread, kemudian Windows dan Java. Untuk POSIX pthread ini akan pada di level user dan juga thread. Kemudian untuk Windows akan berada di level kernel. Dan untuk Java ini akan dengan Windows API dan pthread. Pthread pada Unix maupun Linux. Pthread yang merupakan thread extension dari standar POSIX bisa disediakan sebagai library pada user level atau kernel level. Windows Thread Library adalah library pada kernel level dan tersedia pada sistem Windows, dan Java Thread membolehkan thread untuk dibuat dan diatur langsung oleh program Java. Tetapi sebagian besar instance dari JVM berjalan di sistem operasi hostnya, sehingga Java Thread API secara umum akan diimplementasikan menggunakan thread library yang tersedia pada sistem hostnya. Pada sistem Windows, Java Thread akan diimplementasikan dengan API Windows, sedangkan pada Unix dan Linux menggunakan pthread. Pada Java Thread tidak ada konsep global variable dan proses berbagi data akan dilakukan dengan melakukan passing reference ke objek. Terdapat dua strategi untuk membuat multiple thread. Yang pertama asynchronous threading dan yang kedua synchronous threading. Jadi pada asinkron, ketika proses induk membuat proses anak, maka induk ini akan melanjutkan eksekusi. Sehingga induk dan anak dapat berjalan secara concurrent. Setiap thread akan berjalan secara independen dan thread induk tidak perlu tahu kapan anaknya akan terminasi. Hanya terdapat sedikit berbagi data di antara thread. Kemudian pada strategi sinkron, induk akan membuat anak satu atau lebih dan harus menunggu semua anaknya untuk terminasi sebelum melanjutkan eksekusi. Karena inilah strategi ini juga disebut dengan fork join. Strategi ini biasanya digunakan pada thread yang berbagi data dengan thread yang lain. Semisal thread induk perlu menggabungkan nilai dari beberapa anaknya. Kemudian kita akan membahas implicit threading. Jadi aplikasi dapat berisi ratusan bahkan ribuan thread. Salah satu cara mendesain multi-thread ini adalah dengan cara memindahkan pembuatan dan pengaturan threading dari application developer ke compiler dan runtime library.
Konsep ini disebut dengan implicit threading. Ada beberapa pendekatan untuk mendesain program multi-threaded yang dapat menggunakan fitur dari multi-core processor melalui implicit threading. Di sini ada 3, yang pertama thread pools, kemudian OpenMP, dan terakhir Grand Central Dispatch. Kita bahas yang pertama, thread pools. Pada contoh web server, ketika server meminta permintaan, akan membuat thread yang berbeda untuk melayani permintaan. Ketika pembuatan thread yang berbeda ini lebih baik daripada pembuatan proses. Namun ada beberapa masalah. Yang pertama, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat serta menghapus thread pada saat thread tersebut sudah selesai bekerja. Kemudian bisa jadi jumlah thread terlalu banyak sehingga akan menghabiskan sumber daya CPU. Karena bisa saja pembuatan thread ini menjadi unlimited serta tidak ada batasan berapa banyak thread yang dapat dibuat dalam sistem. Jadi konsep thread pools ini adalah membuat sejumlah thread pada saat awal proses berjalan, menempatkannya di dalam pool, dan di mana mereka akan menunggu untuk bekerja. Jadi analoginya seperti taksi gitu ya, yang akan standby di pool taksi dan akan pergi jika ada penumpang yang memanggil, dan akan kembali ketika sudah selesai bekerja. Jadi ketika server meminta suatu permintaan, maka ambil sebuah thread dari pool, kemudian melakukan melayani permintaan. Ketika sudah selesai, maka thread akan kembali ke pool dan menunggu jika ada permintaan. Jika pool dalam kondisi kosong, tidak terdapat thread yang tersedia, maka server harus menunggu sampai ada yang bebas dan kembali tersedia. Kelebihan dari penggunaan thread pool ini yang pertama, saya tulis di sini aja ya. Yang pertama lebih cepat. Lebih cepat karena daripada kita membuat thread baru setiap kali ada tugas yang diminta. Kemudian thread pool akan dapat membatasi jumlah thread. Yang dibuat sekali waktu. Dan yang terakhir, adanya pemisahan bagian antara tugas yang akan dikerjakan dengan pembuatan thread, sehingga dapat digunakan strategi yang berbeda untuk task yang berjalan. Contohnya, task akan bisa dijadwalkan untuk berjalan setelah beberapa waktu atau delay, atau bisa berjalan secara sporadik. Kemudian strategi yang kedua dari implicit threading, OpenMP. Jadi OpenMP ini merupakan API untuk C, C++, dan Fortran yang menyediakan dukungan untuk melakukan parallel programming di dalam lingkungan shared memory. OpenMP akan mengidentifikasi parallel region sebagai bagian dari kode yang dapat berjalan secara paralel. Developer aplikasi akan memasukkan perintah compiler ke dalam kode pada parallel region, sehingga perintah ini akan menginstruksikan OpenMP untuk menjalankan runtime library untuk mengeksekusi region secara paralel. Ini sebagai contoh terdapat program C yang terdapat parallel region dengan perintah printf. Ketika masuk ke bagian ini, pragma OMP paralel akan membuat beberapa thread sesuai dengan jumlah processing core. Jadi semisal di dalam sistem dia dual core, maka nanti akan membuat 2 thread. Semua thread akan berjalan secara simultan dan akan berjalan mengeksekusi bagian paralel.
dan setiap thread yang keluar dari parallel region akan terminasi. OpenMP akan membagi tugas yang bisa perulangan dengan perintah pragma OMP parallel for. Semisal kita punya dua array A dan B dengan ukuran n, dan kita ingin menjumlahkan isinya dan menaruh di array C. Kita dapat menjalankan tugas ini secara paralel dengan code sebagai berikut. Pragma OMP parallel for, kemudian ini perulangannya for 0 sama dengan 1, i kurang i sama dengan 0, i kurang dari n, ukuran yang tadi n, kemudian incrementnya i plus plus, kemudian di sini kita ingin menjumlahkan dari array A dan array B dimasukkan ke array C. Kemudian strategi terakhir pada implicit threading adalah Grand Central Dispatch. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk macOS dan iOS yang merupakan kombinasi ekstensi untuk C, API, dan sebuah runtime library yang membolehkan developer untuk melakukan identifikasi bagian kode mana yang dapat berjalan secara paralel. Jadi detail pengaturan threading ini sudah diatur oleh JDC. Kode yang bisa berjalan secara paralel akan ditaruh pada blok dan ditandai di antara caret dan kurung kurawal. Jadi misalnya seperti ini, caretnya dulu, kemudian sini kita melakukan printf ini sebuah blok. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Sebuah blok akan berisi unit of work, dan di sini akan menjadwalkan blok untuk berjalan dengan menempatkan mereka ke dispatch queue. Ketika blok dihapus dari antrian, blok akan diberikan ke thread yang tersedia dari thread pool. Berikutnya kita akan membahas masalah pada threading, dimulai dari sistem call, fork, dan execute, kemudian penanganan sinyal, pembatalan thread, kemudian thread local storage, dan scheduler activation. Kita bahas yang pertama, sistem call, fork, dan execute. Jika fungsi fork dipanggil oleh salah satu thread pada program, apakah semua thread diduplikasi atau thread yang memanggil saja yang akan diduplikasi oleh program baru? Pada beberapa sistem Unix mempunyai dua versi dari fork. Yang pertama, duplikasi semua thread, dan yang kedua hanya melakukan duplikasi thread yang memanggil. Thread yang memanggil fork. Jika sebuah thread memanggil execute, maka program yang dispesifikasikan di parameter execute akan mengganti keseluruhan proses termasuk thread. Terdapat dua versi fork tergantung aplikasinya. Jika execute dipanggil langsung setelah fork, maka lakukan duplikasi terhadap thread yang memanggilnya. Program yang dispesifikasikan dengan parameter execute akan mati proses. Versi yang kedua, jika proses yang terpisah tidak memanggil execute setelah fork, maka proses yang terpisah akan melakukan duplikasi semua thread. Kemudian masalah yang kedua, signal handling atau penanganan sinyal. Sinyal digunakan pada sistem Unix untuk memberitahu proses bahwa ada event tertentu yang telah terjadi. Sinyal bisa diterima secara sinkron maupun asinkron. Tergantung pada sumber dan alasan mengapa satu event membuat sinyal,
Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, sinyal dibuat karena kejadian suatu event. Kedua, sinyal akan dikirimkan ke proses. Dan yang terakhir, ketika sinyal sudah dikirim, sinyal harus ditangani. Contoh dari sinyal sinkron adalah akses memori ilegal dan pembagian dari nol. Jika sebuah program berjalan kemudian melakukan hal tersebut, maka ada sinyal yang dibuat. Sinyal sinkron akan dikirimkan ke proses yang sama yang membuat operasi yang menyebabkan sinyal tersebut terjadi. Contoh dari sinyal asinkron adalah mematikan suatu proses dengan input keyboard tertentu. Misalnya dengan menggunakan Ctrl C. Biasanya sinyal asinkron ini akan dikirimkan ke proses yang lain. Kemudian sinyal akan ditangani dari salah satu sinyal handler. Yang pertama, default signal handler, dan yang kedua, user defined handler. Setiap sinyal punya penanganan default untuk menangani sinyal, dan aksi ini dapat di-override dengan user defined signal handler. Beberapa sinyal seperti mengganti ukuran Windows akan diabaikan. Kemudian, sinyal seperti akses memori ilegal akan membuat program terminasi. Kemudian, sinyal akan selalu dikirimkan ke proses. Ketika proses mempunyai beberapa thread, maka kemana sinyal ini harus dikirimkan? Jadi yang pertama ada beberapa opsi. Yang pertama, berikan sinyal itu kepada satu thread di mana sinyal itu akan digunakan. Kemudian opsi yang kedua adalah memberikan sinyal tersebut ke semua thread. Kemudian yang ketiga, memberikan sinyal hanya ke beberapa thread. Kemudian yang terakhir, opsi yang keempat, hanya menunjuk satu thread untuk menangani semua sinyal. Kemudian masalah yang ketiga, thread cancellation. Pada thread cancellation, thread akan dimusnahkan sebelum selesai menjalankan tugas. Thread yang dibatalkan disebut dengan target thread. Ada dua pendekatan di sini. Yang pertama, asynchronous cancellation, dan yang kedua adalah deferred cancellation. Pada synchronous cancellation, pemusnahan thread akan dilakukan dengan segera. Sistem operasi akan mengambil sumber daya dari thread yang di-cancel, tetapi tidak semuanya. Sehingga pembatalan thread secara asinkron bisa saja tidak membebaskan sumber daya. Hal ini dilakukan karena sumber daya sudah dialokasikan ke thread yang dibatalkan atau di mana thread yang dibatalkan sedang melakukan update data. Kemudian pada deferred cancellation membuat target thread mengecek secara periodik apakah dia harus mengakhiri eksekusi, sehingga ada kemungkinan thread akan mengakhiri sendiri. Thread yang merupakan target akan melakukan pengecekan ke flag untuk menentukan apakah sudah bisa di-cancel atau belum. Jadi, thread dapat melakukan cek dan melakukan pembatalan secara aman. Ada 3 mode pembatalan yang didukung oleh Bithread. Yang pertama, modenya adalah off, kemudian deferred, kemudian asynchronous. Jadi Bithread membolehkan thread untuk membolehkan atau enable, dan mentidakbolehkan atau disable.
dari pembatalan. Sehingga jika sebuah thread dan mentidakbolehkan pembatalan, maka thread tersebut tidak dapat dibatalkan. Permintaan pembatalan akan tertunda dan thread dapat membolehkan pembatalan dan merespon terhadap permintaan tersebut. Kemudian tipe pembatalan secara default adalah deferred cancellation, di mana pembatalan hanya terjadi ketika thread sudah mencapai titik pembatalan atau yang disebut dengan cancellation point. Pada pthread dapat dilakukan dengan cara menginvoke system call pthread test cancel. Kemudian penyimpanan lokal thread. Thread adalah bagian dari proses dan berbagi data dari proses. Berbagi akan menjadi salah satu keuntungan dari multi-threaded programming. Setiap thread bisa saja membutuhkan kopian data sendiri dari data tertentu. Nah, data seperti itu disebut dengan thread local storage atau TLS. Perbedaan utama antara variabel lokal dan TLS adalah lingkupnya. Lingkup lokal variabel hanya ada pada satu fungsi, sedangkan lingkup dari TLS akan meliputi berbagai fungsi. Dan yang terakhir, aktivasi penjadwal atau scheduler activation. Pada many-to-many model dan model dual level dibutuhkan komunikasi agar menjaga alokasi jumlah kernel thread dari sebuah aplikasi dengan membuat struktur data di antara thread user dan thread kernel. Struktur data ini disebut dengan like-wake process atau yang disingkat dengan LWP. Bagi library thread user, LWP terlihat sebagai prosesor virtual yang dapat melakukan penjadwalan user thread untuk berjalan. Setiap LWP akan menempel pada sebuah kernel thread dan thread kernel akan dijadwalkan oleh sistem operasi untuk berjalan pada prosesor fisik. Jika sebuah kernel thread melakukan block, seperti menunggu operasi I/O selesai, maka LWP akan juga melakukan block. Jika aplikasi bersifat CPU bound, maka satu LWP cukup. Tetapi jika nanti sifatnya I/O bound, maka dibutuhkan lebih dari satu LWP. Contohnya, jika ada 5 permintaan untuk membaca file, maka dibutuhkan juga 5 LWP. Nah, semisal kita hanya punya 4 LWP, maka nanti permintaan yang kelima itu harus menunggu dari salah satu LWP kembali dari kernel. Salah satu skema untuk komunikasi antara library thread user dan kernel adalah dengan scheduler activation atau aktivasi penjadwal. Kernel menyediakan aplikasi satu set dari LWP atau virtual processor, dan aplikasi dapat menjadwalkan thread user ke dalam virtual processor yang tersedia. Kernel harus menginformasikan aplikasi terkait event tertentu. Proses ini disebut dengan upcall. Upcall ditangani oleh thread library dengan upcall handler, dan upcall handler harus berjalan pada virtual processor. Salah satu pemicu upcall adalah ketika thread aplikasi ingin melakukan block. Semisal kernel telah mengalokasikan satu thread kernel ke proses dengan thread level user. Kemudian ketika thread level user ini akan bergantian
melakukan eksekusi pada satu thread kernel level. Kemudian salah satu thread membuat system call, dia ingin melakukan blocking. Dan kernel melakukan block thread level user dan thread kernel level yang digunakan untuk melakukan eksekusi thread level user tersebut. Kemudian kernel memutuskan untuk mengalokasikan thread level kernel ke proses. Hal ini disebut dengan scheduler activation. Kemudian thread memberitahu manager dari thread level user di mana thread level user yang telah block dan mana thread level kernel yang baru. Kejadian ini disebut dengan upcall. Jadi ini kernel yang masih tersedia dan ini kernel thread yang baru. Kemudian manajemen thread level user akan memindahkan thread lainnya ke thread kernel yang baru dan melanjutkan eksekusi thread yang siap. Jadi yang dua ini dipindahkan ke sini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Satu thread, di sini satu level user ke satu level kernel, kemudian yang dua tadi akan menuju kernel yang baru, kernel thread level yang baru. Jadi di sini tadi melakukan block, kemudian yang dua ini akan bisa tetap berjalan secara bergantian pada kernel thread level yang baru.